Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukri, guru kelas 6 UPTD SDN 57 Bulu-Bulu, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Coding dan kecerdasan artifisial hadir sebagai mata pelajaran pilihan di fase C jenjang sekolah dasar. Coding dan kecerdasan artifisial hadir sebagai mata pelajaran untuk membantu meningkatkan serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis murid. Bagaimana saya mengimplementasikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Mari kita simak tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ali Syiro masih sakit ya? Pak Is? Tidak sakit juga. Tiga orang kita doakan teman kita yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya dan bisa kembali hadir bersama kita di tempat ini. Ya, amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita kembali akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Oke, siap semua? Siap. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan doa dipimpin oleh Ananda Fahru. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku bermanfaat yang baik. Amin. Oke, bisa berdiri semua dulu. Kita nyanyikan lagu Bangsa Indonesia dengan berhemat. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia senantiasa meningkatkan integritas kita, rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, negara kita, negara tercinta, negara Indonesia. Baik anak sekalian, kita nyanyikan sama-sama. 3, 2, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku. Kemudian sudah ada potongan kertas, itu berisi skenario. Ya. Jadi Bapak akan melakukan asesmen awal pada kalian bagaimana atau masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam skenario tersebut. Jangan lupa tulis namanya, dianalisis, kemudian tulis di bawah masalah-masalah apa saja yang kalian temukan dalam skenario tersebut. Silakan, Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengisi. Baik, anak sekalian, setelah kita menyelesaikan asesmen awal tadi, maka kita bangkitkan semangat kita dulu. Kita tepuk semangat, ayo berdiri dulu. Semua harus semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat, 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 berdiri. Enam deh. Cerdas, cerdas, ceria, berkarakter. Kita semangat.
berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer. Nah, bagaimana kita berpikir seperti komputer? Ada langkah-langkahnya. Oke? Ada langkah-langkah agar kita bisa berpikir seperti komputer. Bagaimana komputer? Ada yang pernah bermain komputer? Atau laptop? Atau HP? Ya. Ketika kalian menginginkan sesuatu, mencari sesuatu, apakah yang kalian dapatkan? Kalian dapatkan? Apa biasanya dicari? Oke, langsung muncul kayaknya. Iya, apa yang kalian minta langsung muncul. Selain itu apa lagi? Hah? Pertanyaan. Kalau misalkan ada tugas di sekolah, muncul tidak jawabannya? Muncul. Kalian mau tidak seperti itu? Mau. Ya, berpikir komputasional begitu diminta langsung, gitu kan? Jadi ada langkah-langkahnya bagaimana kita bisa berpikir komputasional. Siap? Siap. Ada 4 langkahnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya abstraksi, dan yang terakhir keempat, berpikir algoritma. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada langkah atau keterampilan berpikir dekomposisi. Dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Ya. Dekomposisi ini memecah masalah. Ya, masalah yang besar dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Diibaratkan kertas, diibaratkan dengan bentuk persegi ini, ya, itu dipotong-potong, dipecah-pecah, dicari-cari masalah-masalah apa saja yang ada. Seperti tadi yang kalian lakukan di asesmen awal, mencari masalah-masalah pokok yang ada di dalam masalah inti. Ya, kita pecah-pecah menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi masalah yang besar itu dipecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Itulah dekomposisi. Bagaimana melakukannya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke? Nah, kita akan belajar. Nah, untuk belajar itu sesuai dengan hasil asesmen awal tadi, Bapak sudah mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya. Kalian akan berdiskusi, bekerja sama, menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang Bapak akan bagikan sebentar. Ya, kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke? Ya, di dalam kelompok itu paling banyak 4 orang. Ya, paling sedikit 3. Kalian akan berdiskusi. Nah, sesuai dengan hasil asesmennya tadi, kalian sudah duduk berkelompok. Nah, di sini Bapak memegang lembar kerja peserta didik. Ini akan Bapak bagikan ke setiap kelompok, dan setiap kelompok akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD ini. Ingat ya, dalam berdiskusi kalian harus tetap saling menghargai pendapat orang lain. Ya, karena kita semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Kita setara semua di dalam kelas ini, sehingga tidak boleh ada yang mendominasi. Ingat, saling apa? Menghargai. Oke, Bapak bagikan. Bapak akan bagikan LKPD-nya kepada setiap kelompok. Ingat, dikerjakan secara berkelompok. Nah, coba kalian perhatikan. Tujuannya apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi mengidentifikasi masalah-masalah yang ada
dalam skenario. Ya. Di sini ada masalah yang harus kalian baca baik-baik, diskusikan bersama. Apa saja sih masalah-masalahnya di dalam permasalahan inti yang disajikan di LKPD ini? Ya. Kalian akan pecah-pecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ya. Ini masalahnya kompleks, banyak masalah di dalamnya. Nah, itulah yang akan kalian analisis. Ya, analisis masalah-masalah apa saja yang ada di dalam permasalahan dasar ini. Siap? Siap. Oke, silakan didiskusikan. Sekarang dimulai. Bismillah. Jangan lupa tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis nama. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan ya. Ada yang belum jelas ditanyakan saja.
kita presentasi setiap kelompok. Siapa yang mau maju pertama? Oke, kelompok 4. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya Atifah, saya Kaira, saya Siti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah aktivitas problem solving 1. Memahami masalah. Tuliskan kembali permasalahan utama yang kalian pahami dari situasi di atas. 1. Boros menggunakan listrik. 2. Menyebabkan uang tagihan listrik meningkat. 3. Banyak rumah tangga yang menerima tagihan listrik. 2. Dekomposisi masalah. Komponen masalah. Kebiasaan boros. Penyebabnya terlalu lama memakai listrik walaupun tidak diperlukan. Oke. 2. Perhatikan Keuangan keluarga meningkat. Kebiasaan menyalakan listrik di pagi hari dan di siang hari. Tagihan listrik. Banyak rumah tangga yang menerima tagihan listrik terlalu banyak. 3. Merancang solusi. 1. Memakai listrik hanya saat dibutuhkan. 2. Pertama ya. 2. Mengatur keuangan dengan baik. 3. Menghemat penggunaan listrik. Sampai sini diskusi kami. Mempresentasikan kami. Mohon dimaafkan jika ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat dulu. Nah, ada yang ingin bertanya atau ada pendapat tentang apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4? Ya. Ada yang sama dengan kelompok lain? Ada yang sama jawabannya tadi hasil diskusinya? Ada? Ada. Ada yang beda juga? Ya, karena apa? Karena kalian berdiskusi, masing-masing kelompok diskusi dan masing-masing menemukan mungkin solusinya beda, ya. Tapi ada yang mirip juga. Seperti itu ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada tanggapan? Kalau begitu kita kasih tepuk good untuk kelompok 4. Tepuk good job. G-O-B, good job. Good job. Good job, good job, good job. Oke, silakan. Oke, kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok berapa? Iya, kelompok 3 silakan naik. Oke, sekarang semua kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Luar biasa kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Berdasarkan apa yang kita sudah laksanakan tadi, pembelajaran ini, ya. Tadi kalian ada yang mengatakan bahwa masalahnya itu tagihan listriknya, banyak warga yang memiliki tagihan listrik meningkat. Nah, dari situ kita pecah-pecah. Kenapa bisa meningkat? Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa meningkat? Nah, bagus. Ada yang boros, ya. Nah, itu kita pecah masalahnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi. Dipecah-pecah. Ternyata setelah dipecah-pecah, kita bisa memberikan solusi, ya kan? Masalahnya boros, bukan keuangannya meningkat. Kenapa? Solusinya apa? Hemat listrik. Lagi penggunaan listrik sepenuhnya tadi ada yang berarti ya. Kemudian mengatur keuangan dengan baik. Nah, itu semua solusi.
Kira-kira kalau kalian tidak baca seperti itu, bisa nggak dapat solusi itu? Nah, agak susah ya mendapatkan solusi tanpa memecah masalahnya. Nah, itulah yang disebut dengan dekomposisi. Betul sekali. Ya. Nah, dari materi kita, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa membantu Pak Guru untuk menyimpulkan? Ya, silakan Latifah. Bisa berdiri. Untuk menyelesaikan suatu masalah, sebaiknya kita pecah-pecahkan menjadi bagian lebih kecil untuk lebih mudah menyelesaikan masalah. Oke deh. Tepuk tangan dulu untuk Latifah. Betul sekali ya. Kalau mau kita hanya pecahkan masalah, dapatkan solusinya, harus masalahnya dipecah-pecahkan dulu. Harus dilakukan dekomposisi. Baik anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelumnya kita refleksi dulu nih. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Siapa yang bicara? Menyenangkan kah? Bahagia kah mengikuti pelajaran hari ini? Bahagia. Seorang yang bisa bicara? Refleksikan bagaimana perasaan hari ini? Apakah ada pengetahuan baru yang kamu peroleh? Ada. Siapa yang mau bicara langsung? Oke. Siapa? Ayo, siapa? Oke, silakan. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Apa pelajaran baru yang kamu dapat hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Jadi pelajaran baru katanya didapat oleh teman kalian. Itu adalah pemecahan masalah. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih ya. Ada yang lain? Latifah. Hari ini saya sangat senang karena bisa belajar berpikir komputasional. Ada tidak yang mau dipelajari lagi di sini? Ada yang masih belum dipahami, yang masih mau diperkuat? Sudah bisa ya? Insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi hari ini katanya sudah belajar, kemudian ada hal baru yang diperoleh di komposisi. Kalau ada masalah, dipecah dulu. Mudah mendapatkan solusinya. Luar biasa. Sebelum kita pulang, ayo kita nyanyi dulu, ya kita segarkan. Di sini senang, masih ingat ya kemarin ya lagu-lagu kita. Kalau pas suka hati, oke? Oke. Kita ganti, kalau suka hati kita ganti coding ya. Nah, kalau kau suka coding tepuk tangan. Kau suka coding tepuk tangan. Kalau kau suka coding, mari kita lakukan. Kalau kau suka coding, hentak kaki. Kalau kau suka coding, bilang sweet. Kalau kau suka coding, bilang hore. Kalau kau suka coding, mari kita lakukan. Kalau kau suka coding semuanya. Berikan senyum tercantik terganteng hari ini. Oke deh. Baik, sebelum itu kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Reina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita kembali ke rumah, ingat ya, pelajaran kita hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana berpikir komputasional dengan langkah berpikir dekomposisi. Pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan pola. Ya, langkah kedua pengenalan pola. Kita dari materi hari ini. Ya, insya Allah minggu depan ya. Nah, anak sekalian, dalam diskusi tadi kalian sudah belajar untuk saling menghargai. Nah, itu harus kalian tanamkan. Ya, kalian tanamkan harus saling menghargai. Siapapun itu, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, berapapun umurnya, kita harus tetap saling menghargai. Ya, baik. Demikian pertemuan hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika Bapak ada keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.